Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa jami' masyayikhina wa astajina wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan wa ja'alahu nuran yahtadi bihil insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-qala sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu insyaallah ta'ala minasyahidin wa syakirin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mencurahkan, memberikan bermacam-macam nikmat taufik hidayahnya kepada kita, sehingga di pagi hari ini pun dapatlah kita berhadir berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menjunjung bagian dari perintah Allah dan mengikuti sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita berhadir berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bersama Nabi nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam pun tak lupa kita curahkan kehadiran junjungan kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Yang memuliakan guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali sebelum ulun menyampaikan, membacakan apa yang bisa dan dapat ulun baca di pagi hari ini, ulun ampun maaf, minta reda, minta halal jika sekiranya apa yang ulun baca, ulun sampaikan banyak terdapat kesalahan kesilapan. Sebelum dan sesudahnya ulun ampun maaf, minta reda, minta halal. Keluarga sekalian yang ulun muliakan, mari kita sama-sama niat berkumpul di tempat yang mulia ini, niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Sahdaku beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita berada di bulan yang mulia. Di antara kemuliaan bulan ini Allah turunkan semua kitab-kitab samawi itu pada bulan Ramadan. Termasuk kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai mukjizat daripada Nabi yang kekal abadi sampai hari kiamat pun diturunkan Allah di bulan yang berkah ini, bulan suci Ramadan. Yakni kebanyakan ulama pada tanggal 17 Ramadan yang kita rancak ketahui dan dikenal dengan istilah nuzulul Quran. Itu istilah orang lain ini itu apa artinya? Ulang tahunnya Al-Quran. Jangan anak aja ulang tahunnya Quran, jadi ingat umpamanya nanti soal mabruk alfa mabruk itu ulang tahunnya anak gitu ya. Tapi Al-Quran tidak ingat. Wahai Al-Quran diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita ingati, bahkan harus kita muliakan malam terjadinya diturunkannya pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diagungkan. Bagaimana caranya diagungkan itu? Bagaimana kita mengagungkan kita anak kita lahir atau kita akan lahir di ulang tahun itu ya. Umpamanya kalau hendak mengagungkan Al-Quran, dibanyaki pada nang rajin membaca setetangan lambar malam menuju waktu banyaki tanda kita mengagungkan bulan suci Ramadan yang diturunkan Allah Al-Quran. Jelas sudah dijelaskan Allah dengan sejelas-jelasnya bahwa Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita maknai Alif Lam Mim itu dalam tafsiran Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Makna tafsiran Alif Lam Mim itu Allah yang Maha mengetahui maknanya daripada kalimat itu. Sebab Alif Lam Mim itu satu huruf, dua huruf, tiga huruf. Nah kita ada luas ilmunya mengetahui makna itu sehingga diserahkan oleh mufassir Allah yang Maha mengetahui makna Alif Lam dan Mim itu. Amun dalam segi pahala Rasulullah menyebutkan satu huruf Alif Lam itu ada tiga huruf, Alif sehuruf, Lam sehuruf, Mim sehuruf, satu kalimat. Lalu upahannya apa? 30 kebaikan namanya itu kebaikan. Hanya kita Alif Lam Mim sudah 30 kebaikan. Zalikal kitab ay Al-Quran, hadzal kitab allazi yaqra'uhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu la raiba ay la syakka, kada ada keraguan,
fihi ay annahu min indillah, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja tidak zalikal kitabu la raiba fihi, ada keraguan bahwasanya Al-Qur'an itu diwahyukan Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijelaskan Al-Qur'an itu hudan. Waktu hudan itu apa katanya? Hadi, petunjuk kumpasnya, arahannya. Siapa yang diarahkan? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu rancak sering kita dengar orang yang hendak melaksanakan kebaikan, menjauhkan kemungkaran, itu takwa. Melaksanakan kebaikan, menjauhi kemungkaran, takwa. Jadi orang yang bertakwa melaksanakan kebaikan, kompasnya, petunjuknya adalah Al-Quran. Orang yang ingin menjauhi kemungkaran, petunjuknya Al-Quran. Bahkan untuk menghadapi alam akhirat pun, karena di negeri akhirat petunjuknya adalah Al-Quran. Jadi jelas dengan sejelas-jelasnya untuk menghadapi kehidupan dunia dan akhirat, bahwa kita berpegang kepada kitab Allah Al-Quran. Selanjutnya kan dijelaskan dan sunnah Rasulullah SAW. Ada Quran semata, jelas di sini dulu Al-Quran, pedoman hidup yang pertama. Kalau ada sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan lawan kita di antara petunjuknya tadi. Sekian banyaknya petunjuk Allah, yang dihitung menurut ayat 6.666 ayat. Itu petunjuk bagi kita hidup di alam dunia dan negeri akhirat. Di dalam surah Al-A'raf ayat 30 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tushrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan maknanya, ya bani Adam, wahai anak manusia. Bukan disebut di situ Bani Adam, anak Nabi Adam saja kada, sampai akhir masa. Wabil khusus umatnya Rasulullah SAW, karena ini ayat diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wahai anak manusia, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil, bahasa kita culuk, pakai. Kamana aja ininya bisa amuntai menculuk ke baju. Ini bahasa amuntai kada culuk pangporok teh lah, cuma bahasa kita bayi alwali tarancaki malah culuk tuh porok ya. Sama aja, dia porok. Culuk jadinya kamu bahas menculuk baju, kamu aja jadinya menculuk. Dan nanti kata baskom menculuk ya, soalnya tahu bahasa itu. Porok pakai oleh kamu zinatakum, pakaian zina, perhiasan. Di sini pakaian, baju atau seumpamanya. Indakul masjid, setiap masjid. Ditafsirkan oleh ulama setiap melaksanakan ibadah sholat atau tawaf di dalam tafsir situ. Nah, arahan, suruhan, perintah Allah, ambil pakaian yang sekira menutup aurat, itu secara umum, baik dirinya atau lelakian, disuruhkan berpakaian
menutup aurat bila hendak melaksanakan ibadah sholat atau tawaf. Di sini khusus masjid. Lalu ditafsirkan makna masjid itu ada sholat atau tawaf. Jadi kita hendak ke masjid, ingin melaksanakan sholat, disuruh zinatakum, zina itu hiasan pakaian yang menutup aurat. Di dalam ilmu fikih dijelaskan lagi zina itu pakaian yang menutup aurat, ada yang bagus, ada yang afdal. Nah kita bisa memilih. Amal pada haki kepada dasarnya enggak menutup aurat, tapi baju singlet, salawar, tapung, sopan dah. Menutup aurat sembahyang biar sah sembahyangnya. Tapi dalam ilmu fikih ada adat pulang. Jujur aja Allah tuh ada memandang lawan pakaian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Kadang berupa kita, pakaian kita, ya kan? Cuma dipahami bujur-bujur gitu di mana andaknya, kalau aja sembahyang, tapi sahnya tadi sah, ya. Baju anak barang lawan belakang, sah aja sembahyang. Cuma adabnya pun disuruhkan. Kenapa kita berpakaian yang bagus, yang disuruhkan menurut syariat agama kita? Ya, kalau ilmu fikih pun ada maturnya. Pakaian yang bagus, ya, bersih, nampak yang wajib itu bersih juga, menutup aurat, bersih atau suci. Kalau yang bagusnya kenapa? Orangnya, nah bisa kita memilih yang bagus, kenapa, kayak apa? Ada sudah dijelaskan di ilmu fikih. Dalam kitab Anatul Talibin itu ya disuruh akan amat bagus-bagus, apalagi jadi imam. Jadi pemimpin waktu sembahyang itu, ya kan, berpakaian yang bagus supaya orang bagus semua nampak melihat keagungan kemuliaan sang imam itu. Ya kan, panutan, berpakaian, bergamis, selendang, bersorban, namanya haji hendak berbulan, ya kan, disuruhkan dalam ilmu fikih itu. Nanti ada haji kerja buru aja ya, cuma karena kada terbiasa benar kita. Karena perlu ada suujan pulang sangkaan apa kayak, jadi seadanya secukupnya sudah biasa, sudah kebiasaan gitu. Nah, bagus ambil hiasan pakaian yang bagus bersih. Apalagi pada hari raya kalau makanan bagus namanya memang tukar namanya itu baik aja. Sebab untuk melaksanakan ibadah jangan hanya ke pengantin aja milih baju 2 tahun lambat hanya tapuruk. Sembahyang kalau umur tuan siang sudah 2-3 minggu, seminggu kalau baca pas tuh berbau baju, apalagi takuh, maaf binian itu takuh bajunya, lo aja juga. Buat masa sembahyang dilipat, gulung, nah sejadahnya, minta tuh digulung aja lah, takuh kalanya amal lalakian ada juga badai. Mbak mau beli ke rumah digantong kan kasok ya, mau dibinian sapo aja mau jadi tahu. Jadi jangan hanya untuk menghadiri hari yang di luar daripada ibadah, seperti kita berkumpul berhemat kita lagi maminya harumi sembahyang pada sing harum-haruman, bahkan bawa macam-macam lain badatai orang pakaian umpama ya kan, ya sah aja sembahyangnya. Cuma kalau mengganggu orang, hingga timbul pikiran orang sabar, apakah ini dihiga nih kan? Siap sangat sojan, orang si amunnya sapu bau baju, amunnya haram baik. Bahkan orang yang babinya haram itu manzal rihahu, orang yang menghilang menjadah. Tadinya namanya orang yang mengharumi, bahwa menghilangkan bau pada nyaman akan bertambah akal pikirannya. Pakaian bersih banyak harum orang. Cuma banyak harum ini ada mengatakan namun di bulan puasa makruh banyak harum kecuali malam hari. Namun siang hari jangan terlalu banyak minyak harumnya. Namun bekas malam tadi ini dicelup cukup aja juga. Banyak haram bebersih siang. Habis itu diantara makna tafsiran khusyuk zinatakum indahul wal masjid.
Kemudian Allah mengatur orang wa'ulu washrabu, makan dan minum. Makan, minum disuruh makan. Jadi kita makan tuh disuruh mubah. Kebiasaan aja makan, minum, lapar, makan, minum, ya. Cuma wala terus ribu, jangan berlebihan. Wala terus ribu, jangan berlebihan. Diatur makan sekira ada berlebihan. Bahkan ada sebagian ulama tasawuf memandangkan makan itu bila saat bisa kira-kira hendak lagi, ampe di sini. Bila hendak lagi kita perasaan ampe lagi. Kita ada ya seorang hendak lagi, mungkin di rumah seorang tambahan tambah lagi sampai 3 kali jadi disuruh tambah terus ya. Nyaman lauknya tambah pulang bagus juga. Itu menghormati tamu, menghormati tuan rumah, tamu tambah bagus. Amun kita makan seorang barit maksud ulun barit tadi jangan terlalu berlebihan. Ada dulu bisa orang 2 orang sama sidin habis, cuma itu dilaluakan sidin pulang. Ya. Padahal makanan di sini hari-hari hari makan juga. Bila sidin makan seorang sama ada bilang di dia aja. Burger besar, orangnya besar juga. Jadi ada almarhum guru ulun di pemangki kita loh dari sini kita makannya memang takaran kita tuh lain-lain itu ada sininya. Amun orang begawi kawat begawi berat tuh dan bisa piring itu dia bayut. Kada kawan angkat itu angkat ini, ya minum secangkir halus dia bayut. Jadi banyak makanya minum banyak, makan banyak. Ya kan? Cuma di sini jangan berlebihan. Kayak apa takaran kita berlebihan? Anggaran barat membawa parot terguncang situ guncang sini, parahnya berlebihan. Kayak apa kita seorang minum gitu, jadi minum. Cuma ada orang bertamuan guru membaca minum banyak. Kita ini puasaannya lah. Sapu kurang haus saya kan hari dingin haus saya juga. Dia beli panas cuma asam mangga. Asa karing lior, asa apa katanya likat lior ya, semat berudah, minum sedikit. Ada yang memberi keberkahan minum banyak. Dalam kitab kalau ada jumpai juga ada guru baca ujar sidin kita minum itu gantar banyu putih bisa, banyu teh atau seumpamanya bisa. Sebelum minum tuh baca ayat Al-Quran. Ini petunjuk juga kadangnya. Al-Quran itu bisa syifaa'un min kulli da'in, obat bagi segala macam bentuk obat penyakit. Jadi dia sendiri biar anak minum, ambil banyu, dibacakan ayat Al-Quran yang paling hendak surahnya. Insya Allah biar hafal. Kebetulan ulun di akhir subuh surah tadi ulun baca surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu ayat nang handap dibacakan ka banyu putih atau banyu teh diminum, insya Allah jasidin rasa haus itu kada kita dapati. Diminum jadi bacakan banyu putih ya. Dan sidin namanya payah, alhamdulillah di sini mendapat keberkahannya. Biar kita begawi sih asa haus itu ada melapa kira ada ya asa hausnya di sana cocok banget nih lautannya. Baca hari itu. Cuma niatakan pulang kita baca inna a'tainakal kautsar sampai habis itu imbahnya kita seolah-olah kita minum talaganya Rasulullah ya Al-Kautsar. Nabi talaga Nabi. Itu diantara kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, diberi satu telaga. Lain telaga ayat, ini telaga Kautsar. Telaganya Rasulullah yang disebutkan dalam riwayat nanti di negeri akhirat umat-umat Rasulullah apalagi aulia-aulia Allah sabarataan mendatangi telaga Kautsar itu. Bila minum situ kada haus selama-lamanya. Nah itu tapaul orang tuh minum telaga Kautsar, minum banyu yang ada di telaga Kautsar itu kada haus
sampai salah lawaskan. Cuman ada hendak minum itu aja, kita lagi minum banyak tuh. Masa pacar hendak minum kada haus, tapi hendak minum aja. Tapi rasa haus itu ada. Bila sudah minum talaganya Rasulullah SAW. Jadi diniatkan, makanya juga ibadah bacaan itu. Jadi minum itu seolah kita minum telaganya Nabi. Di dalam kitab Hajinatul Asrar disebut dengan keutamaan, kelebihan, fadilah daripada surat Al-Kautsar itu. Rasulullah bersabda, "Man qara'a inna a'tayna kal-kautsar saqahu Allahu ta'ala min anharil jannah." Siapa yang membaca surat Al-Kautsar itu inna a'tayna sampai habis tadi, maka Allah minuminya akan talaganya, akan sungai di dalam surga. Nah, termasuk daripada sungai dalam surga itu adalah Kautsarnya Rasulullah, talaganya Rasulullah. Kautsar itu makna asalnya hud, ya. Ada telaga Nahrun, nama telaga Nabi. Ada bahasa Kautsar itu kebaikan, al-kasir, khairun kasir, kebaikan yang banyak, maknanya kebaikan yang banyak. Jadi di antara kebaikan yang banyak ada diberikannya Nabi kita telaga Kautsar. Siapa yang minum itu pada haus kalau wajar. Dalam tafsiran Kautsar atau telaga Rasulullah itu lebih putih daripada susu. Dimakan, malah lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Ini banyak putih warna ada asal telaga Kautsar. Kita niatakan hati yang seolah kita minum telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Kautsar. Nah itu tadi diamalkan, memang juga baik aja diamalkan. Hari-hari itu bahwa dibaca juga ada inna hadap aja. Kayak membacanya biar sembahyang sambil sunat suranat tuh baca inna a'tayna kal-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat kedua, ayat pertama nama bakalan hafal, atau nama paling ayat pertama Al-Kautsar, nama kedua qul huwallah. Saya kira-kira kita termasuk orang yang mengamalkan, sehingga waktu kita ingin minum membaca itu ingat dalam itu kita minum telaga Kautsar. Itu ujar ulama malahan ada sini membaca ulun mencampur aja, tapi ulun baca kitab ada Kanzun Nadah wa Surur. Di situ dari keutamaan orang membaca inna a'tayna, Allah minumi telaga di sungai di dalam surga. Ya sungai dalam surga itu namanya telaga Rasulullah SAW. Nah jadi tadi kulu was rabu, makan dan minum, jangan berlebihan. Jadi ujar anak ulun nambah dua tuh bila imbas ke sahur sudah apa dibacakan banyak ulun tuh bisa aja baca, cuma kita baca akan nambah. Jangan anak semuanya gitu kalau baca akan aja anak banyak apa lain banyak apa kalau anak banyak bacaan Allahnya. Kemudian wala tusrifu, jangan berlebihan minumnya. Jadi yang kita minum secangkir dua cangkir kita asa cukup sudah minum. Insya Allah akan diberikan Allah kemuliaan. Innahu la yuhibbul musyrifin. Karena Allah Subhanahu wa taala pada menyukai orang yang terlalu berlebihan. Ya, berlebihan ada cukup. Nah, apa nak berlebihan? Mangsul aja nak berlebihan. Pakaian jangan berlebih. Padahal dalam macam-macam kan berlebih. Berkukur, terlalu lebihan mantul pada kalau bagus berapa? Habis itu diantara petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat-ayat Al-Quran dan sekian banyaknya ayat Al-Quran. Kemudian sebutin lagi yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173 kalau salah 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman 155,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Allah menguji kita manusia ini, umat Rasulullah ini, bisyai'in, dengan sesuatu. Ujiannya diantaranya minal khawfi, daripada rasa ketakutan. Takut macam-macam, itu ujian Allah, cobaan Allah. Karena dunia ini penuh ujian. Bila lulus menghadapi ujian, ya langsung amat menghadapi dunia akhirat ini. Sama orang seolah jatuh. Bila diuji orang lulus, kadang-kadang ada ujian seolah mana ada ujiannya. Santri tidak ada ujiannya. Sekolah umum biarnya, dia istilah bagus mendapat menjawab soal, ganal nilai tinggi di dunia ini. Penuh menghadapi ujian. Di antara ujian Allah sebutkan dalam kita, takut, rasa ketakutan terlebih-lebih terhadap musuh-musuh. Wal-ju' dan kehausan atau kelaparan atau kamarau karena seumumnya. Sebab bila orang kamarau itu krisis makanan dan minuman. Nalik bahuma kawa kaharingan, ya lah. Papalingannya banjir kada kawaja juga bahuma. Di pahiliran dalam tarus banyu lima bahkan orang di bahuma dalam tarus banyu. Ada lihat pamatangnya baru masih dalam musim wayang ini ada sudah mematang logo surat bakajat benar memang pas anak bani pada ada ujaran itu ujian cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pulang wal anfus wa naqsin minal amwal ay bil hilak, sedikit harta binasa hilang. Ujian Allah, amal kita ingat, yang ada ingat ya amuk ya. Kalau semua Pak Amutai bertatai lawan Ustaz bahabar sidin bisa bukan bahabar karena apakah jadi tak kisah jadi sidin kisah anak lawan anak sidin kuliah di Banjar Kawasan kehilangan kumpit hilang kumpit. Jadi di dalam itu banyak isinya macam-macam surat menyurat gitu Pak. Duitnya banyak, ada banyak 300-an. SIM ada. Apa namanya? Apa kan teman mendapatkan kurang ambil duit ke bank apa namanya? ATM ada situ. Hati macam-macam ada pengeluaran. Cuma aja ada wadi baru rumahnya. Mau enggak mau manuk. Baru apa-apa ada. Sudah ada kawaida katanya sudah ya, ada aja baiknya ingatin tuh alhamdulillah. Amun mau nama anak tadi nangali kada ingat, apalagi ingat insya Allah akan bertambah rezeki diuji hilang yang kerjaan insya Allah bertambah lagi begininya nyaman di dalamnya ya kita lupa kada ingat diambil orang enggak orang biasanya cuma diambil bakal kajukan atau kada ingat kita. Padahal Allah sudah wanak seminal amal alih bila binasa. Makanya dengan cara apa binasa? Titipan. Nah apa yang di awal kita seberataan titipan. Anak, harta dan sebagainya itu titipan. Sama kita pandang kita lahir kenapa yang dibawa talanjang bulat ya. Talanjang bulat. Wah, dia dah usaha orang kantor tu usaha gawe ini gawe itu. Kalau bagawe siapa yang memberi nikmat Allah Subhanahu. Kalau berusaha, nah itu berarti titipan Allah. Mau diambilnya kita ingatkan itu ujian Allah, cobaan dan sabar kan ujung-ujungnya. Wa naqsin minal amwal wal anfus, diri kita jangan meninggal garing, nah halus-halusnya garing sakit macam-macam itu ujian Allah, cobaan Allah. Garing dan apa aja ada yang dingin itu cobaan Allah ya.
berdingin kan, mana melihat dingin banget subuh dia yang kuliah banget buat besar buat orang kapal makanan ya besar buat juga dingin memaksiatan dingin ya sok berdetaan ya itu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobaan di mana kita menghadapinya. Lalu Allah ujung-ujungnya tadi wabasyiris shodirin, maka beri kabar gembira cara menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan kesabaran sehingga mendapatkan nanti pemberian anugerah Allah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri akhirat. Nah, keluarga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ulun baca ulun sampaikan pada pagi hari ini banyak salahnya, ulun banyak-banyak minta ridha, minta halal. Ada baiknya itu petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ulun bisa mengamalkannya dan dia pun bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat petunjuk hidayah dari Allah sehingga kita bisa membaca, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran sekemampuan kita. Kawan yang mampu kayak apa kita baca, kita perhatikan, karena kayaknya Quran itu memberi syafaat di negeri akhirat lawan orang yang membaca dan mengamalkannya. Salah hilap sekali lagi mohon maaf. Ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamana wa sallallahu salih binadi wa rahullah hadratin nabi wa rasulullah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa taqabbal min ba'di taqabbal ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim Habibullah. Taqabbalallahu minkum wa minkum ya karim.